Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Aries di akhir bulan Juli 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan ya, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Karena bacaan ini bersifat vice versa, untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, pada kerja, pada bisnis, teman, anggota keluarga, bahkan pasangan kamu sendiri, situasi atau kondisi finansial kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada Knight of Gabriel, confident, enthusiastic, courageous, charismatic, time to take action, great passion for cause, instinctively knowing just what to do. Secara insting, kamu itu bagus banget. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk kebaikan kamu. Misalnya ya, apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu punya masalah, kamu udah tahu solusinya. Secara insting itu udah menuntun kamu untuk problem solve tadi. Ya, cuman kadang-kala ketika kamu kurang fokus, ya ada fokus atau perhatian kamu yang teralihkan, ada yang ngeganggu kamu, ini bisa jadi buyar. Ya, kalau orang nggak fokus ngerjain sesuatu kan, kalau nggak banyak belajar menguasai bidangnya kan nggak confident. Maka di sini perlu bagi Aries menerapkan sistem fokus pada diri sendiri. Ketika kamu belajar ya fokuslah, supaya materi yang kamu pelajari itu benar-benar kamu kuasai. Ya, sama halnya seperti pekerjaan ya. Kamu seorang broker atau kamu content creator, fokuslah mendalami bidang kamu itu. Kalau kamu fokus, kamu menguasainya, kamu akan percaya diri. Semakin percaya diri, berekspresi. Kalau udah percaya diri, itu barengan dengan berani ya. Kalau kita udah percaya diri, pasti akan muncul tuh aura-aura karismatiknya itu. Berkarisma dia, beraura positif dilihat oleh orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar juga akan ketarik, yang ngerasakan getaran-getaran passionnya kamu. Cuman untuk energi Aries sendiri ya cenderung impulsif atau mudah ke-trigger oleh hal-hal lain yang ngeganggu. Misalnya pas kamu belajar mau fokus banget gitu ya, ada pikiran yang muncul mengenai kegagalan atau mungkin kekhawatiran terhadap keuangan, ini buyar gitu konsentrasinya. Kalau udah buyar, udah hasil dari yang kamu kerjakan tadi bisa berdampak kurang menyenangkan. Ada Page of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu akan memperoleh offer, tawaran, pekerjaan, project tambahan. Mungkin kamu nggak begitu tertarik untuk tawaran ini. Mungkin income yang akan kamu dapatkan nggak begitu besar, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Tapi saya ngerasa entah kenapa ya, semakin kamu memaksakan diri untuk memperoleh besar, malah dia akan semakin jauh. Ya, atau kamu semakin memaksakan diri kamu bekerja di suatu bidang, semakin kamu nggak akan ngerasa betahan di sana. Ada baiknya memang kamu bekerja di suatu bidang, memang kamu enjoy di sana, baik besar ataupun kecil gajinya. Tapi ketika kamu enjoy dan itu passionnya kamu, pekerjaan ini bukan sebagai tekanan beban mental buat kamu, tapi melainkan hobi, semacam hobi ya, atau passion. Kamu nyaman di sana walaupun gajinya nggak gitu banyak gitu, karena memang passion kamu di situ. Kamu ngerasa itu feeling like home, seperti berada di rumah. Hal-hal semacam ini perlu diterapkan ya. Ada Judgment, ada juga Six of Pentacles. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan masalah pinjaman, masalah hukum, bank, kontrak kerja. Mungkin kamu akan dealing dengan orang ketiga ya. Orang ketiga ini akan ngebantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu atau memberikan kamu tawaran pekerjaan. Entah kenapa saya ngerasa ada orang ketiga ini di sini hadir sebagai penengah atau penjembatani yang menghubungkan kamu pada karir yang cemerlang, project yang bagus, kesuksesan. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, dan juga Libra. Ada Six of Pentacles nih, ada bantuan.
uluran tangan secara materi. Dia yang menjadi jembatan keberhasilan kamu. Sagittarius Aries Leo ya. Mungkin untuk sekarang ini hasilnya nggak gitu banyak. Bantuan yang dia berikan ini mungkin nggak begitu banyak. Tapi kalau orang udah ngebantu kita, orang yang paham benar ya mengenai rasa syukur itu, sekecil apapun dia harusnya bisa bersyukur ya. Ya, oke. Dan di sini saya ngerasa kamu merasa bersyukur banget ya dengan kehadiran penjembatan ini, orang yang menjembatani kamu dengan keberhasilan. Kalau bukan orang, situasi. Saya nggak melulu mengatakan dan nggak menjamin juga energi yang saya sebutkan itu orang ya, tapi bisa jadi situasi yang atau energi situasi yang dealing sama kamu. Ada options, consider the career possibilities that are open to you. Mungkin untuk sekarang ini kamu sedang mempertimbangkan pekerjaan yang kamu kerjakan. Apakah pekerjaan ini akan stabil untuk aku tekuni sampai hari tua nanti? Apakah aku akan berhenti sampai di perusahaan ini? Atau mungkin beberapa di antara kamu ada yang masih dealing dengan kontrak kerja ya. Udah siap kontrak kerja ini nanti aku kemana ya? Apakah akan ada nanti kesempatan lagi bagiku untuk berkarir? Apakah akan ada tawaran lagi? Ada lowongan yang akan ditawarkan ke aku? Apakah aku akan dilanjutkan lagi kontrak di sini? Nah, di sini ada Page of Pentacles. Akan ada jembatan itu terus. Kalau kamu pun berakhir di suatu bidang, misalnya di perusahaan ini ya, tidak akan berhenti, akan ada tawaran lagi nanti. Mungkin kamu nggak akan di sini, tapi akan ada lagi tawaran lagi. Pekerjaan itu nggak akan kosong. Jadi penghasilan kamu akan tetap berlanjut. Oke? Saya akan buka spiritual guidance untuk Aries. Apa kira-kira pesan yang akan disampaikan oleh spiritual guidance Aries? It's safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you as it blesses the world. Ya, buka tangan kamu lebar-lebar, menerima bantuan, tawaran, project. Walaupun kecil dia hasilnya ya, ini adalah berkah. Kadangkala ya, jalan rezeki kita itu harus dimulai dari hal kecil dulu. Ketika kita sudah dipercaya oleh semesta, mampu bersyukur untuk berkah-berkah yang kecil, kedepannya akan semakin diperbesar lagi gitu. Jadi kalau ada kesempatan bagi kamu untuk memperoleh keuntungan sekecil apapun itu, terima, itu adalah berkah. Ya, itu adalah bless gitu. Kalau kamu tolak ya, semesta bisa sakit hati kan gitu. Menolak rezeki itu nggak baik kan gitu ya kan. Sama halnya seperti ketika kamu kasih hadiah sama seseorang terus hadiah kamu ditolak, gimana perasaannya tuh? Sedih ya. Nah gitu juga Tuhan sama semesta itu gitu. Oke, yang kedua, deservingness. You are a beloved child of God like everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Yeah, kamu adalah anaknya Tuhan, Allah. Seperti yang lainnya juga. Kita semua anaknya Tuhan. Ya, kita diberikan berkah, talenta, kemampuan, dan kita pantas menerima support, dukungan dari Tuhan, dari siapapun. Karena kita semua adalah saudara. Ya, hanya saja kamu perlu fokus untuk mendengarkan suara hati kamu, bimbingan spiritual guidance kamu. Kalaupun sekarang ini kamu belum bisa melihat dengan jelas kualitas, talenta, kemampuan kamu yang memiliki nilai jual, milikilah keyakinan terhadap Tuhan dan juga malaikat-malaikatnya, maka kamu akan dibantu untuk mengenali talenta, kualitas yang kamu miliki tadi, yang memiliki nilai jual tadi. Ya, oke. Yang ketiga, bountiful nature.
Spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your path. Meditate beneath a tree garden, sit under the stars, or do some other activity to connect with the limitless vastness. Ya, terkoneksilah senantiasa terhadap semesta, terhadap nature, terhadap alam, terhadap hewan-hewan peliharaan kamu. Itu ngebantu kamu untuk bisa lebih peka lagi mengenai diri kamu sendiri, bimbingan spiritual tadi di sini ya. Mungkin sekarang kamu belum bisa mengenali talenta, kualitas kamu yang memiliki nilai jual, tapi dengan harus ada juga usaha kita ya. Harus ada juga bimbingan spiritual guidance. Usaha-usaha itu semakin mengenal bimbingan spiritual guidance itu adalah dengan semakin dekat dengan alam. Hewan-hewan juga mengajarkan kita semakin peka dengan bahasa hati, bahasa nurani. Kita akan diajari semakin memahami suara hati. Ya. Sometimes, kadang-kadang agak konyol kedengarannya kalau kita berbicara dengan hewan peliharaan kita sendiri. Seolah-olah dia itu adalah manusia, bisa berbicara, tapi sebenarnya mereka nggak bicara. Cuman ada feeling, suara hati. Kita bisa tahu hewan peliharaan kita itu ngerti apa enggak. Kita tahu mengenai bimbingan spirituality lewat suara hati tadi. Jadi kedekatan dengan nature, dengan hewan-hewan peliharaan kita itu ngebantu kita semakin peka juga terhadap diri kita sendiri, bukan cuma diri kita sendiri, terhadap orang-orang di sekitar juga. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini membantu dan cocok buat kamu. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.